Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sedulurku di seluruh Indonesia, para pembudidaya tanaman semangka. Hari ini pada tanggal 14 Agustus 2023, Hari Pramuka Nasional, kita adakan review kembali bibit Yamoro yang kita tanam di daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Hari ini genap berusia 42 hari. Nah, dengan cuaca panas yang luar biasa, ekstrim, kita akan review bagaimana kemampuan bibit Yamoro dalam menghadapi cuaca yang panas seperti ini di daerah Palembang dengan kultur dan kontur tanah yang kering darat nih di Banyuasin ini. Ini seperti tanah yang kita lihat, tanahnya itu seperti ini, merongkal seperti ini. Merongkal seperti ini. Di bawah juga seperti ini, tuh merongkal. Nah, kita umur 42 hari ini udah seperti ini. Jadi 2 kilo, 2 kilo, ini 3 kilo. Nah, ini. Jadi apapun keadaan dan cuacanya, mudah-mudahan adaptasi bibit Yamoro ini sih yang tipe oval ini atau tipe lonjong sangat mampu beradaptasi dengan keadaan iklim tanah di berbagai cuaca dan tempat. Jadi saudaraku semua di seluruh Indonesia, saudara sefrekuensi pembudidaya tanaman semangka, jangan menyerah terhadap musim, jangan menyerah terhadap tanah atau keadaan tanah. Yang penting usahakan secara maksimal, mulai dari pengolahan tanah yang baik, pemberian pupuk dasar yang baik, perawatan yang baik, bibit terbaik pasti akan menghasilkan tanaman yang bagus, produksi bagus, hasil yang bagus. Ini kita hari ini itu di musim Banyuasin ini lahan 6 hektar di bawah sela-sela daripada kebun sawit. Nah, ada teman-teman yang beberapa saat yang lalu bertanya bagaimana minta spill sedari awal atau review sedari awal tentang budidaya semangka yang baik dan benar. Pada dasarnya tanaman semangka dengan tanaman yang lain itu sama, perlu perlakuan atau pondasi tanah yang baik, terutama pengolahan tanah yang harusnya secara ideal adalah gembur, lembut, juga ditambah nutrisi yang bagus, pH tanah yang dibuat normal. Caranya membuat normal seperti apa nanti review yang akan datang kita sampaikan. Setelah pupuk dasar atau pendasaran penanaman semangka itu kita secara optimal, tentu saja perawatan juga nanti akan lebih mudah. Terutama setelah pemilihan bibit yang baik, yang kedua pengolahan tanah yang baik, pemberian pupuk dasar yang baik, terus perawatan yang baik, SDM atau sumber daya manusianya yang bertanggung jawab dan mengerti akan tanaman, tentu saja juga akan sangat-sangat menunjang daripada keberhasilan usaha budidaya semangka. Ya, jadi faktor-faktor itu akan sangat menentukan bagaimana hasil ketika panen nanti. Kalau kata orang Jawa itu pranoto mongso, kalau di semangka ini juga berlaku. Tapi kalau cuaca ekstrim begini, kalau sudah biasa bertanam semangka tapi tidak bertanam semangka, walaupun itu tidak pada masa pranoto mongso yang baik, tinggal kreasi dan kreativitas kita supaya punya tanaman paling enggak ideal. Walaupun tidak akan bisa maksimal kalau bukan pranoto mongso. Tapi setidaknya cuaca ekstrim seperti ini kalau kita bisa membudidayakan semangka dengan sebaik-baiknya,
tentu saja ini membuat putaran penanaman semangka kita terus akan berjalan dan tidak akan rugi, bahkan kita dapat hasil. Karena prospek tanaman semangka atau pertanian itu tidak ada matinya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu tidak akan lekang oleh zaman. Bahkan mau penghasilan berapa silahkan, tinggal kita mau berapa. Oh, saya pengen penghasilan sekian, bertanam semangka. Intinya semangka itu rumusnya 1 atau 100% penghasilan, mau 200% dari modal atau 300% pun bisa. Bahkan tidak hasil pun bisa, bahkan tidak pulang modal pun bisa. Tinggal bagaimana kita siapkan semuanya tadi. Sekali lagi kita sampaikan, pilihlah tempat yang baik atau tanah yang baik, atau pengelolaan tanah yang baik, pemberian pupuk dasar yang sesuai standar SOP, pemilihan bibit yang baik, pemilihan alat-alat yang baik, terutama sekarang ini yang sangat kita anjurkan, terutama musa itu kita harus pakai musa perak. Kenapa harus musa perak? Karena musa perak ini sangat membantu proses pengolahan makanan yang ada pada mulut daun bawah, karena pantulan daripada sinar ultraviolet matahari kembali ke mulut daun atau fotosintesa yang membantu fotosintesa yang baik. Juga terutama juga ketika memang pada saat masa-masa sulit atau iklim sulit, itu kita bisa mengupayakan punya tanaman yang baik. Itu sumber daya manusianya juga yang baik, jangan asal-asalan nggak tanggung jawab terhadap tanaman, jangan. Apalagi kita kalau nama usaha semangka pasti melibatkan sumber daya manusia yang banyak. Nah itu jangan asal-asalan, yang bertanggung jawab, yang mau belajar. Kalau ngeyel nggak bisa, karena di semangka itu tidak ada ahlinya semangka atau pakarnya semangka. Setiap saat, setiap musim, setiap waktu tanaman semangka atau budidaya semangka ini perlu sangat memperhatikan semuanya. Tidak bisa kemarin kita hasil, iklim yang beda diterapkan teori itu kepada musim yang akan datang dengan beda musim. Itu tidak bisa. Kreativitas, pengetahuan dasar tanaman juga harus mengerti. Demikian, mudah-mudahan para pengusaha, pemula, pemuda yang tertarik atau ingin mencoba tanam semangka, perhatikan hal-hal tersebut. Demikian, salam dari kami, petani semangka dari laporan dari Sumatera Selatan di Banyuasin. Kita rekomendasikan bibit kita Yamoro. Sekali lagi, Yamoro. Yes.